Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Isabella Nali dengan NPM 33210076, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organ reproduksi seksual pada bunga. Baik, bunga adalah tempat terjadinya penyerbukan pada tumbuhan. Di dalam bunga terdapat benang sari dan putik. Masing-masing merupakan alat kelamin jantan dan betina. Reproduksi tumbuhan yang melibatkan pertemuan antara benang sari dan putik disebut dengan reproduksi generatif. Proses ini diawali dengan penyerbukan atau persarian dan dilanjutkan dengan pembuahan. Sebelum mengenal lebih lanjut proses reproduksi pada tumbuhan, ada bagian-bagian bunga yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kelopak atau kaliks berfungsi untuk melindungi kucuk bunga. Yang kedua, mahkota atau corolla berfungsi untuk melindungi putik dan benang sari serta menarik perhatian serangga. Yang ketiga, benang sari atau stamen terdiri atas tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau antera yang terdiri dari 4 kantong sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang keempat, putik atau pistilum terdiri dari tangkai putik atau stilus, kepala putik atau stigma, dan bakal buah atau ovarium. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji atau ovule. Putik berfungsi sebagai kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Dalam proses penyerbukan, benang sari akan melepaskan serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada bantuan dari faktor luar yang berfungsi sebagai perantara. Setidaknya ada 3 jenis penyerbukan tumbuhan dengan menggunakan perantara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyerbukan angin atau anemogami. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan yang terjadi karena bantuan angin. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki perhiasan bunga dan memiliki serbuk sari yang banyak dan ringan. Contohnya tanaman padi dan jagung. Yang kedua, penyerbukan air atau hidrogami. Penyerbukan hidrogami adalah penyerbukan yang terjadi karena bantuan air. Penyerbukan jenis ini terjadi pada beberapa tumbuhan air seperti hidrilla. Yang ketiga, penyerbukan hewan atau zooidogami. Penyerbukan zooidogami adalah penyerbukan yang terjadi karena bantuan dari hewan. Terdapat 4 macam penyerbukan jenis ini, diantaranya penyerbukan yang dibantu oleh serangga atau entomogami, dibantu oleh burung ornitogami, dibantu oleh kelelawar croptragami, dan dibantu siput atau malakogami. Sementara itu, berdasarkan tempat terjadinya penyerbukan, ada 4 macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, penyerbukan sendiri yakni terjadi pada satu bunga. Yang kedua, penyerbukan silang yakni terjadi pada bunga sejenis tetapi tidak pada satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan bastar yakni terjadi pada bunga dan tumbuhan yang berlainan. Yang keempat, penyerbukan tetangga yakni terjadi pada bunga yang berlainan tapi masih dalam satu tumbuhan. Setelah proses penyerbukan terjadi, selanjutnya akan memasuki proses pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur yang akan menghasilkan sigot. Sigot itulah yang nantinya tumbuh menjadi individu baru. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.